warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa pakai masker kalau kalian kemana-mana dan tetap jaga kesehatan kalian. Hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa di rumah kalian masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Adakah yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang struktur jaringan tumbuhan. Hari ini, Alhamdulillah, kita sudah memasuki KD terbaru, yakni KD 3.5, di mana KD 3.5 ini menjelaskan tentang sistem pencernaan. Ini, Ibu bacakan terlebih dahulu. Ini menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan. Lalu indikator di mana nanti Ibu ingin kalian paham tentang struktur organ pencernaan, kalian bisa menganalisis kebutuhan jenis nutrisi yang kalian harus lakukan di setiap harinya, seperti itu. Lalu, untuk itu, langsung saja kita langsung ke materi. Oke, sebelumnya, apakah kalian pernah merasakan lapar? Apalagi saat kalian di sekolah, lalu kalian merasa lapar karena apalagi pelajaran matematika, lanjut pelajaran IPA, jadi membuat kalian lapar. Kalau kalian lapar, apa yang kalian lakukan? Ya benar, pastinya kalian akan makan. Makan, kenapa harus makan? Kenapa kok nggak minum, Bu? Kenapa harus memakan? Ya, karena makanan tersebut adalah untuk menambah kebutuhan energi kalian. Di mana ketika kalian mengkonsumsi makanan tersebut, kalian itu sudah memenuhi energi yang kalian butuhkan dalam diri kalian. Dan makanan itu nanti dicerna dan menjadi sumber energi, serta dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan itu ada 3, sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biosintesis, dan nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Lalu, apa saja, Bu, jenis nutrisi? Jenis nutrisi itu yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat ini menghasilkan 4,1 kilokalori. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi, sebagai penghasil energi, dan kelebihan karbohidrat ini dalam bentuk tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, karbohidrat ini biasanya dijumpai dalam gula, pati, dan serat. Di mana gula ini biasanya bersumber dari madu atau buah-buahan. Sedangkan pati itu biasanya dari kentang, dan serat itu kacang-kacangan. Kelebihan atau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat berupa gula akan menyebabkan penyakit diabetes. Nah, serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan. Serat ini dikeluarkan oleh feses, sehingga serat ini merupakan bukan sumber energi. Selanjutnya ialah yang kedua adalah protein. Nah, protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Juga pembuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi. Kebutuhan protein untuk orang dewasa ini adalah 1 gram per kilogram. Jika kebutuhan berlebihan, maka kelebihannya akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea.
Protein ini ada protein nabati dan protein hewani, di mana protein nabati ini biasanya dijumpai dalam kacang hijau, kedelai, dan kacang-kacangan. Sedangkan hewani biasanya itu dalam telur, susu, keju, ikan, dan daging. Selanjutnya adalah lemak. Lemak ini merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dalam makanan yang kita makan itu diubah menjadi lemak dan digunakan untuk kemudian disimpan dan digunakan kemudian. Lalu lemak sendiri itu dibagi menjadi dua, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Di mana lemak jenuh itu terdiri dari susu, minyak kelapa, keju, dan daging. Sedangkan lemak tak jenuh itu biasanya dijumpai dalam minyak nabati dan minyak dalam biji. Selanjutnya adalah mineral. Mineral di sini berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, mineral ini biasanya itu berbentuk dalam kalsium, fosfor, besi, iodium, dan natrium. Kalsium ini kegunaannya biasanya untuk pembentuk tulang gigi dan kerja saraf. Sumber kalsium ini biasanya dijumpai dalam telur, sayuran hijau, dan kedelai. Sedangkan fosfor itu membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Nah, sumbernya biasanya itu dari daging, gandum, dan keju. Kalian bisa baca ini. Selanjutnya adalah vitamin. Meskipun vitamin ini tidak banyak dibutuhkan oleh tubuh, tapi vitamin ini juga sangat penting kita beri dalam tubuh kita. Nah, macam-macam vitamin itu sekarang sudah tidak asing lagi. Biasanya itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A itu sangat pasti kalian sudah sangat familiar. Itu biasanya untuk kesehatan mata dan mengeluarkan gigi. Lalu sumber tuh dari vitamin A apa? Pernah kalian meminum jus wortel? Ya, benar sekali, dari wortel itu. Lalu vitamin B itu mengatur fungsi tubuh dan membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Biasanya sumbernya itu dari gandum, makanan laut, daging, telur, dan produksi susu. Terus selanjutnya air. Air ini dibutuhkan tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Juga sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat bersih, dan proses pencernaan makanan. Lalu, air yang dibutuhkan dalam organ-organ ini biasanya tuh paru-paru 92% sampai ke ini tulang 22%. Lalu untuk selanjutnya adalah struktur organ pencernaan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses penerima makanan atau proses mengubah makanan menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses pengolahan dalam suatu organ yang terlibat di dalamnya. Jadi, proses menerima makanan dan proses bagaimana makanan itu menjadi energi. Fungsi sistem makanan ini biasanya itu adalah memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, apa saja organ-organ makanan? Nah, untuk sebelum kita belajar tentang organ struktur makanan, organ struktur pencernaan, alangkah baiknya kita belajar tentang macam-macam sistem pencernaan. Macam-macam sistem pencernaan, ada pencernaan kimiawi dan ada pencernaan makanan. Lalu apa bedanya? Bedanya ialah pencernaan makanan itu pada saat proses pengunyahan makanan yang dibantu oleh tubuh. Bahkan itu disebut dengan proses pencernaan mekanik. Lalu proses pencernaan kimiawi itu pada saat makanan sudah tercampur dengan air ludah yang kemudian disalurkan dari kerongkongan dan ke lambung. Seperti itu. Lalu, organ pencernaan. Organ pencernaan itu dimulai dari apa? Organ pencernaan itu dimulai dari mulut.
Berarti organ pencernaan mulut itu merupakan tempat masuknya makanan yang dimulainya proses pencernaan makanan. Lah, makanan itu dikunyah menjadi bolus dan di dalam rongga mulut itu terdapat 3 macam alat pelengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Ini ada lidah, gigi, dan kelenjar lidah. Lalu bolus itu seperti apa? Seperti ini. Selanjutnya ialah organ pencernaan esofagus. Nah, organ pencernaan esofagus itu atau kerongkongan itu merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Jadi ketika makanan disalurkan akan dimasukkan ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, dalam proses penyaluran dari kerongkongan ke lambung itu dibutuhkan waktu hanya 6 detik. Jadi sangat cepat sekali ya pada saat kalian mengunyah pelan-pelan dari kerongkongan langsung ke lambung itu hanya membutuhkan 6 detik dari mulut ini makanannya lalu ke lambung. Lalu selanjutnya ialah organ pencernaan lambung. Lambung ini terletak dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis, sehingga dapat menyimpan makanan dalam kapasitas 2,4 liter. Nah, makanan ini dicerna dalam lambung kurang lebih sekitar 6 jam. Fungsi lambung tersendiri ialah menampung makanan yang telah dimakan selama proses pengunyahan dari mulut dan esofagus. Setelah ke lambung, baru nanti disalurkan ke usus besar atau usus halus. Usus besar ini bagian usus yang fungsinya adalah menyimpan dan eliminasi sisa makanan, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mendegradasi bakteri. Nah, usus besar ini biasanya ini kolon ini merupakan atau usus besar ini usus bagian mendatar, ini usus bagian naik di sini. Lalu ini usus bagian ke bawah dan ini usus buntu dan ini rektum. Sedangkan usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ialah organ pencernaan tambahan. Biasanya itu organ pencernaan tambahan itu ada hati, pankreas, dan kantung empedu. Lalu gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan itu biasanya tuh ada obesitas, karies gigi, emah, hepatitis, diare, dan konstipasi. Nah, emah ini biasanya itu yang sering kita jumpai dalam banyak kita jumpai. Nah, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana tugas ini untuk memenuhi nilai ulangan harian kalian. Tugasnya, kalian mengerjakan uji pemahaman 4 dari halaman 67 sampai 69. Kalian mengerjakan tugas ini di buku tulis kalian, dan kalian foto lalu kalian kirim di Classroom. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi